didukung oleh pertama di Indonesia. Tiramisu Ina Coffee, Neo Coffee Tiramisu. Cobain kuy. Pemirsa, sejumlah nasabah di perusahaan investasi milik Beni Joko Saputro mengamuk di ruang sidang menuntut uang mereka yang berjumlah hingga 4 triliun rupiah untuk dikembalikan. Sementara itu majelis hakim akhirnya memvonis hukuman pidana seumur hidup bagi Direktur Utama PT Hansen International Beni Cokro Saputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat atas kasus Jiwasraya. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin petang kembali menggelar persidangan terhadap 2 terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Keduanya adalah Direktur Utama PT Hansen International Beni Cokro Saputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Dalam putusan Ketua Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Rosmina menyatakan, terdakwa Beni Cokro terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup dan mewajibkan membayar uang pengganti ke negara sebesar 6 triliun rupiah. Sama halnya dengan Beni, Heru Hidayat juga dijatuhi pidana seumur hidup dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 10 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Usaha hakim memvonis 2 terdakwa, sejumlah nasabah Wana Arta Life yang merupakan perusahaan investasi milik Beni Cokro mengamuk di ruang sidang pengadilan. Selain menuntut uang nasabah yang mencapai 4 triliun rupiah untuk bisa dikembalikan dan tidak disita seluruhnya, mereka juga menolak tuntutan jaksa yang tidak membuka subrekening efek Wana Arta yang disita dan dijadikan barang bukti dalam kasus Jiwasraya. Di dalam perkara tersebut, mereka meminta pemerintah turut menyelamatkan nasib nasabah Wana Arta selain nasabah PT Jiwasraya. Seluruhnya adalah yang kami tahu posisi aset dari perusahaan yang kami investasikan itu seluruhnya disita. Sebagian besar disita. Totalnya berapa? Pertanyaan sekitar 4 T ya. 4 triliun. Sekitar 4 triliun. Pertanyaan kami adalah kenapa pemerintah menggebu-gebu sekali untuk membela dan menaruh atensi kepada nasabah Jiwasraya, tapi menghiraukan nasabah Wana Arta, yaitu kami sendiri. Selain membayar uang ganti rugi kepada negara, sejumlah aset milik Beni Cokro dan Heru Hidayat juga turut disita. Di antaranya adalah uang tunai, sejumlah apartemen dan juga surat hak milik tanah. Sebelumnya di dalam persidangan, majelis hakim mengungkapkan terdakwa korupsi Jiwasraya yakni Beni Cokro menggunakan dana milik Wana Arta untuk melakukan kejahatan, sehingga pengadilan memblokir dan menyita seluruh aset milik PT Wana Arta sebagai barang bukti kasus Jiwasraya. Tim Liputan Metro TV. 4 terdakwa kasus korupsi Jiwasraya sudah mendapat vonis majelis hakim, tapi amar putusan hakim tidak mencantumkan ganti rugi atau pengembalian uang nasabah Jiwasraya maupun Wana Arta. Bagaimana nasib uang nasabah? Sudah bergabung dari Bandung, Jawa Barat, pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Kang Asep. Selamat malam, apa kabar Mas Ade? Baik-baik saja. Baik, Kang Asep, sejumlah pihak mengapresiasi terkait keputusan hakim pada kasus ini. Anda sendiri bagaimana, Kang Asep? Ya, ini ada aspek pidana dan aspek perdatanya atau aspek bisnisnya. Kalau aspek pidana kita apresiasi, jadi itu sudah maksimal keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap mereka-mereka. Tapi tidak berhenti di situ saja. Ada pelaku-pelaku lain yang harus bertanggung jawab secara pidana. Jadi tidak berhenti di mereka. Ini korporasi ya kejahatan, dan ada pihak-pihak lain yang harus diungkap terus. Jadi jangan berhenti di situ saat itu. Kedua, aspek perdata. Karena ketika nasabah mengalihkan risiko kepada perusahaan, di situ ada kepercayaan. Ya, jadi risiko yang dipercaya kepada perusahaan, apalagi perusahaannya dari pengawasan OJK, harus tanggung jawab.
satu, ya itu yang kedua. Yang ketiga, di pidana itu dimungkinkan menggabungkan gugatan ganti rugi. Ketika jaksa minta ganti rugi, seharusnya dikabulkan untuk para nasabah. Walaupun memang boleh gugat perdata tersendiri. Tapi di pidana dimungkinkan, di samping dijatuhkan pidana, dia juga tanggung jawab perdata. Cuman masalahnya kan, kalau tanggung jawab perdata, nah apakah uang itu ada di pihak-pihak terdakwa itu? Saya yakin, nah, uangnya itu ada di mana-mana lah. Mungkin publik lebih tahu daripada saya. Uang itu uang triliunan dari nasabah yang sekarang tidak jelas hantu belaunya kemana. Nah itulah uang yang sebagian adalah titipan nasabah. Kan ketika asuransi itu gini, dalam suatu asuransi ya ada risiko yang dialihkan dari pertanggung kepada penanggung. Ketika dia percaya, apalagi institusi ini BUMN, dan dia harus bertanggung jawab negara. Artinya apa? Uang yang ada ya harus dicari. Ya, dan ini harus dikembalikan ke nasabah gitu. Jadi tinggal sekali lagi. Jadi kalau pidananya bagi nasabah nggak ada masalah deh. Tapi uang yang ganti rugi bagi nasabah itu karena udah maksimal hukuman pidananya. Baik, Kang Asep, tapi di amar putusan hakim mencantumkan penyitaan aset terpidana dikembalikan kepada negara. Tidak disebutkan pengembalian kerugian pada nasabah. Seharusnya bagaimana sih Kang Asep? Ya, sekarang itu dikatakan di KUHP itu kan boleh tuntutan ganti rugi karena ada orang dirugikan. Nah, harusnya uang ini, ya sekali lagi, kan hakim tahu ya, bahwa ini uang sebagian milik nasabah. Artinya diserahkan ke nasabah, bukan nanti diserahkan kepada negara atau disita untuk negara atau untuk apapun. Sampai punya uang kepada nasabah, harusnya diberikan kepada nasabah untuk nanti berbagi. Tapi sekali lagi, tanpa menghilangkan nasabah gugat perdata. Cuman kalau gugat perdata akan lama lagi, seperti kasus-kasus sebelumnya, keperdataan akan hilang gitu. Ya harusnya kalau saya jadi hakimnya, ya saya tahu bahwa ini persoalan pidana itu ada kebenaran material, ya harus ada manfaat, ya sekali lagi harus ada kepastian pidana itu jelas. Tapi manfaat dan keadilan nasabah itu ketika JPU menuntut ganti rugi, uang itu harus jelas. Dirinci, hakim bisa menuntut rinciannya kok. Jelas nasabah pegang uang berapa, disimpan berapa. Nah, cuman kan persoalannya mungkin ya, yang disita kan cuma berapa, katakan nanti 4T. Itu kan uang intinya, itu kan ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kan, yang bermain di lapangan korporasi, yang harus Baik, Kang Asep, kita tahan dulu, kita harus jeda, nanti kita akan sambung lagi tentunya perbincangan ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Didukung oleh Pertama di Indonesia. Tiramisu Ina Coffee, Neo Coffee Tiramisu. Cobain kuy. Hey guys, ada yang baru dari Neo Coffee.